Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi nasara abda. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa, semoga dalam hal ini senantiasa kita pun termasuk insan-insan yang senantiasa mendapatkan cinta, kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah dan kehendaknya pagi ini sungguh kita dipertemukan kembali. Pastinya tanpa izin dan kehendak Allah, nggak mungkin kita bisa melakukan taklim di pagi ini. Karena sangatlah layak kalau hari ini kita awali dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada jamaah dari beberapa wilayah. Alhamdulillah sudah sampai di Masjid An-Nida TPI. Dan juga pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini pastinya banyak yang sudah menanti-nanti kapan nikmatnya sedekah live kembali. Iya, alhamdulillah. Dan pagi ini kita adakan acara ini live dari Masjid An-Nida TPI, Taman Mini Pintu 2. Dan kami ucapkan terima kasih. Semoga langkah Bapak Ibu menuju Masjid An-Nida TPI dan juga pemirsa yang menyaksikan acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama kita membacakan suratul Fatihah agar acara ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya dan umumnya untuk tanah air Indonesia yang kita cintai ini. Al-hadihinniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pagi ini kita akan berbicara tentang sebuah tema sedekah dan haji. Walaupun beberapa kesempatan lalu, di episode-episode lalu, Ustadz Yusuf Mansur pernah menjelaskan tentang sedekah berkaitan dengan haji. Bahwasanya memang sedekah ini memiliki banyak manfaat. Tidak hanya mengangkat bala, tidak hanya mengangkat derajat, tidak hanya mendatangkan jodoh, tidak hanya mendatangkan anak keturunan, dan sedekah juga bisa memberikan satu manfaat, salah satunya adalah haji dan umrah gratis. Kalau ngomong masalah gratis, setiap kita pasti mau ini Bang. Apalagi yang namanya kawin gratis ya. Iya, pasti setiap kita. Dan ada salah satu cara mudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah guru kita sudah datang dan hadir di tengah-tengah kita. Ya. Ya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Kita lagi bicara tentang manfaat sedekah Ustaz, salah satunya yakni haji dan umrah. Syukur-syukur bisa haji dan umrah gratis. Ini mungkin tanya-tanya Ustaz, gimana caranya itu? Bisa sampai kepada hal-hal yang gratis. Mungkin Ustaz punya hitung-hitungan tentang itu Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau pengen punya sesuatu nih, umumnya manusia melakukan dua hal. Yang pertama dia nabung. Betul nggak? Yang pertama nabung ya? Yang kedua apa? Bohong. Yang kedua ngutang. Nah, dua kebiasaan ini yang insya Allah Ustadz Albar, ya coba pemirsa di rumah,
Lihat layar kacanya masing-masing. Yang pertama kebiasaannya dia nabung. Bagus nggak? Bagus. Yang kedua kebiasaannya ngutang. Bagus nggak? Bagus juga sih, ngasih kesempatan sedekah buat orang. Ya. Kan kalau kita ngutangin orang sedekah. Nah, cuma buat yang ngutang kebiasaan. Nah, insya Allah nih yang dua ini kita akan bandingkan, bukan berarti jelek, tapi kita akan bandingkan dengan teori yang ketiga, yakni teori sedekah. Insya Allah ya, setelah komersial break yang berikut ini. Silakan. Arka bisa bawa meja nggak sini? Biar tinggian dikit. Iya, iya, Bar bantuin Bar. Coba dulu jajal tes. Kalau ini kan saya jadinya jongkok-jongkok ya nggak? Kalau pakai itu kan tinggian dikit. Nah sini Bang. Nah sini ya. Coba tes. Iya. Sip. Nah ini kan belajar jadi presiden gini nih ya. Logonya nih TPI sini nih. Logonya nikmat sedekah sini ya enggak? Nah coba digeser. Mati nggak coba? Kabelnya jagain. Ngerti kagak lu Bar? Mencabut-cabut aja. Hei, mana orangnya? Biar dah. Urusan teknisinya sama teknisinya suruh sambil dia kerja ya. Kita ngaji dulu nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Albar yang mandu. Dari sini nih, wa ma tunfikuna sampai wa antum la tuzlamun. Surah Al-Baqarah. Pemirsa di rumah buka ya, surah Al-Baqarah ayat berapa tuh, Bar? Ayat 282 ya. Mana 280? Iya. Mata udah 4 begini. Berapa itu? 272. Iya, 272. Ya. Lihat nih, Ustaz Albar kagak ngikut Indonesia menghafal dia. Kelihatan ke ciri. Dari mana judulnya lihat? Dari mana coba? Paham dia. Enggak di Indonesia menghafal. Dulu juga nikmat sedekah dikasih tahu. Oh, gitu kalau ya. megang Quran kalau bisa di kanan. Alhamdulillah. Iya dah. Ayo. Kalau ngasih tahu di depan nyela apa ngasih tahu? Ngasih tahu. Ngasih tahu. Tapi Iya. nggak baik saya nih ngasih tahu di depan orang. Tapi kalau Baik-baik aja Ustaz. baik-baik aja nggak apa-apa ya. Bagaimana hati deh pokoknya. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Ya, berarti satu-satu Ustaz. Kepanjangan, iya. Iya. 272 tapi potong, ambil Ya. yang bawahnya aja. Ya. Oh. Ya. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum Wa antum la tuzlamun. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ayat ini nih yang kita akan pelajari. Insyaallah setelah kumandang azan kita sama-sama sholat subuh berjamaah. Di sini juga ada 3 anak yang sudah hafal Quran. Nanti insyaallah habis subuh saya suruh dia baca lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar cara lain di luar ngutang dan nabung. Insyaallah ya, kita sama-sama sholat subuh dulu. Silahkan. Pada pemirsa dimanapun berada, saya ingin menyampaikan atau berbagi pengalaman yang berkaitan dengan
masalah sodako. Saya mulai pengalaman mulai dari waktu SMA, ketika saya hanya punya uang jajan 500 perak. Itu saya ada bapak-bapak yang mencari uang dengan mau menjual batu. Batu itu ada 7. Namun saya ikhlas memberikan uang jajan saya kepada bapak tersebut karena dia bilang untuk ongkos yang rumahnya cukup jauh di pedalaman dari kota saya di Banten. Kemudian beliaunya menawarkan ke saya dengan harga 2.500, tapi saya nggak punya uang. Uang saya hanya 500, Pak, ini dengan ikhlas saya berikan kan gitu. Tapi dia setelah dibawa uang itu kembali lagi memberikan batunya seluruhnya ke saya. Nah, setelah diberikan itu batu itu dipaksakan masukkan kantong saya. Pada saat sholat Jumat ada yang mencari batu, ya saya kasihkan. Ternyata baru 1 batu aja sudah lebih dari uang yang saya berikan kepada bapak tersebut. Artinya bahwa kalau kita memberikan pertolongan dengan niat sedekah kepada orang lain, insya Allah Allah sendiri yang akan membalasnya, karena kita tidak akan minta kembali kepada orang tersebut untuk mengembalikan apa yang sedekah kita. Hal ini juga di dalam kehidupan saya dengan keluarga, walaupun kondisi saya angkatan laut, kondisi saya serba paslah dalam hidup ya. Tapi kita selalu berusaha atau dengan ikhlas memberikan sedekah kepada orang lain. Ya. Dari sedekah itu dikaitkan dengan saya sebagai angkatan laut melakukan suatu perjalanan keliling dunia dengan sebuah kapal layar. Itu saya diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Di dalam kita bersosialisasi dengan teman, masalah urunan, dan saya nggak pernah hitung-hitung. Ada seorang bapak-bapak datang ke rumah. Waktu itu istri saya sedang masak goreng ikan asin ya, karena maklumlah pangkatnya waktu itu masih kapten. Ketika itu uang istri saya tinggal 3.000 kalau nggak salah, cukup untuk masak selama 1 hari atau 1-2 hari lah, 1.500 cukup waktu itu. Datang bapak itu katanya lapar, dikasih makan, sudah dikasih makan, ya itu juga bahwa dia mencari anaknya, barang-barangnya hilang, dicuri di Tanjung Perak, sehingga dia lapar dan minta makan. Sudah diberi makan, bapak mau kemana? Saya mau pulang, tapi nggak punya ongkos. Uang yang buat masak itu dikasihkan kepada bapak itu, dengan pemikiran istri saya, masih ada tetangga, kita masih bisa pinjam. Namun pada saat itu bapak itu bercerita, Ibu, sebentar lagi suami Anda mau mendapatkan tugas besar. Ya, mau mendapat tugas besar. Istri saya nggak berpikir apa-apa. Saya datang sore-sore dengan membawa uang. Waktu itu saya membawa uang 27.500, masih hafal ya. Itu berarti Allah memberikan uang ke kita atau memberikan rezeki ke kita pada saat yang sangat tepat ya. Sangat tepatnya uang sudah habis, tidak sempat meminjam lagi ke tetangga. Ini sudah dikembalikan oleh Allah karena uang tadi sudah habis. Buat besok sudah tidak ada lagi untuk masak. Itu diberikanlah saat yang tepat oleh Allah. Ternyata memang begitu saya naik mayor, ya saya dapat perintah untuk berlayar keliling dunia itu, untuk memperkenalkan Republik Indonesia ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Itu. Nah, hikmah dari itulah mungkin kita mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Coba geser dikit itu pembatasnya. Udah nih, maju nih, nggak apa-apa udah. Tafassahu fil majalis.
Oh udah ya? Oh udah. Kirain masih fitih. Maaf ya pemirsa. Kita lagi siap-siap ngatur jamaah nih yang datang. Masya Allah nih dari Banjarmasin baru datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Pemirsa, saya minta doanya dulu buat saya punya murid. Namanya Ika. Beliau lagi dirawat di rumah sakit. Nggak sadarkan diri. Mudah-mudahan ibunya saat ini sedang menonton. Sehingga ini menjadi obat buat beliau punya putri. Sekaligus doa ini ditujukan kepada seluruh anak-anak kita yang lagi sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Mudah-mudahan ibu bapaknya menjadi banyak pelajaran ketika anak sakit. Yakni sering-seringlah memakai asuransi doa. Jadi saat anak sehat itulah saat terbaik kita berdoa buat anak kita. Kalau kita berdoa ketika anak kita sehat. Satu mah jadi ibadah. Kedua menjadi asuransi buat anak kita. Yang kedua, mudah-mudahan bisa bersedekah di saat anak kita juga masih sehat. Istilahnya kita beli nyawanya, kita beli sakitnya dengan kita bersedekah. Kita doa ya, mudah-mudahan buat ya. Suami ikut di mobil lagi sakit terus nggak bisa jalan. Ya, sama mobil aja masukin ke masjid. Bisa nggak? Bisa, kuncinya aja sini masuk masjid. Siapa namanya? Pak Susrianto, iya pemirsa minta ridhonya, mendoakan semua yang sakit, ya. Wasilah Ika tadi, mudah-mudahan ini doa menjadi doa buat semua pemirsa yang pada sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pemirsa, saya dari awal udah ada rasa, ketika saya suka ngebanyol ya di depan para kameramen, di depan para kru nikmatnya sedekah. Kadang-kadang saya suka begini, ada orang nih datang nih ke saya. Terus dia bilang, "Ustaz, duit saya 500 juta nggak bisa ketagih." Terus saya tanya sama dia, sekarang masih ada duit enggak? Masih sih, berapa? Ada kali sekitar 100 mah gitu. Terus saya bilang sama dia, yaudah berangkatin umroh aja nih kanan kiri gitu. Nah kanan kiri tuh waktu dia datang ada lagi nih orang kanan kirinya dua-dua. Berarti kan dia 4, sama dia 5 ya. Nah ternyata subhanallah orang ini mengatakan, iya dah saya berangkatin ibu ini 2, ibu ini 2. Nah kadang-kadang tuh hati saya suka miris, apa mirisnya? Ini kameramen kadang-kadang suka ngeliatin gitu. Insya Allah secara wasilah manusianya ya enggak. Kalau enggak pada dia kerja kan kita enggak ada di sini nih. Secara manusianya. Kalau semua sih jelas Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah di belakang kamera juga di studio ada nih yang ngatur-ngatur ini, ngatur-ngatur itu supaya pemirsa semua bisa ngelihat nikmatnya sedekah. Nah saya lagi pengen nawarin nih ke pemirsa semua. Mudah-mudahan ini dianggap sebagai sebuah amal soleh. Kalau buat pergi Ramadan besok mah kali masih kecepatan. Kita targetnya bulan apa ya? Bulan Maret dah. Bulan Maret kita punya program ngeberangkatin 20 kru nikmatnya sedekah. Ya. Nah siapa aja pemirsa yang mana punya rezeki. Nah coba dah datang ke TPI hari Selasa Rebo. Kita coba berangkatin satu demi satu mulai Maret besok. Ya. Kru nikmatnya sedekah. Kalau diberangkatin semua sekaligus. Ntar jadi kameramen siapa? Yang jadi kru di studio siapa? Atau Maret nih, atau Maret, April, atau Mei, atau gitu ya. Jadi pemirsa siapa aja yang punya rezeki, ya nanti ada syaratnya. Apa syaratnya? Kan sekarang bulan apa nih? Rajab ya. Rajab kalau bulan kitanya, bulan nasionalnya Juli, Agustus, September, terus Oktober, terus Oktober apa bisa Oktober? November, terus Desember, 6 bulan ya. 6 bulan kalau kita syaratin 2 juz cukup gak? Cukup ya. Nah, tidak semua kru nikmatnya sedekah bisa berangkat ke Mekah. Tapi kru yang hafal 2 juz gitu. Nah, rasain loh. Nah, mau gratis nggak? Kalau mau gratis hafalin 2 juz. Bismillahirrahmanirrahim ya nggak?
Yang apal, insya Allah masuk giliran untuk memberangkatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enteng apa enteng nih? Enteng belum tentu, gue tanya dulu nih kameramen. Kita tanya dulu nih dia. Ji, mana dapat nggak nih? Dapat ya? Dengar nggak tadi? Dengar Ustaz. Terus gimana? Yang boleh berangkat hafal 2 juz. Iya. Iya tuh ya ikut tapi ya enggak. Dua-duanya bisa iya bisa enggak Ustaz. Maksudnya bisa ya bisa enggak gimana? Kalau enggak hafal kan enggak jadi ikut. Kalau bisa kan, kalau memang rezeki dari Allah bisa ikut. Bisa ikut. Insya Allah kalau ada usaha manjadda wajada. Siapa yang usaha pasti akan dapat. Dan insya Allah kok kita tidak melihat 2 juz lengkapnya enggak. Kita ngelihat ikhtiarnya. Kalau ikhtiarnya para kru, ikhtiarnya kemudian orang-orang di studio, kencangnya enggak? Insya Allah mudah-mudahan dengan cara itu yang punya Ka'bah sendiri yang memberangkatkan. Nah buat nanti pemirsa doain aja nih. Doain aja supaya nikmatnya sedekah punya rekening khusus. Punya rekening khusus sedekah. Yakni rekening nikmatnya sedekah. Sampai sekarang masih dibicarakan sama manajemen. Dan saya berjanji insya Allah penyalurannya tidak ke Darul Quran. Supaya apa? Supaya menghindari fitnah. Jadi penyalurannya kemana? Ya nanti begitu nanti ibu bapak semua pada masukin ke rekening nikmatnya sedekah. Nanti coba kita salurkan. Nah begitu disalurkan tuh kita bawa kru, bawa kamera supaya orang-orang yang nyumbang ngelihat kemana aja sih. Gitu. Nah insya Allah termasuknya kepada orang-orang yang sudah berjasa buat kita semua. Ibu jangan lupa loh, ibu tuh bisa duduk tanpa kepleset. Itu karena ada orang nih yang tiap hari bersihin ini masjid. Iya benar. Pernah ingat dia nggak tuh? Orang udah kurus. Benar kasihan tuh kalau ngeliat, kasihan banget orangnya. Mana tuh orangnya? Mana sini coba? Siapa namanya? Roji apa? Madiji, ini sih Madiji. Nih, benar saya kadang-kadang kalau pulang ya. Ibu kalau pulang suka ngasih duit nggak? Kalau saya pulang suka mintain duit sama dia. Sini Ji. Coba. Enggak kasihan nih kurus begini. Ustaz pagi-pagi. Bukan main aja. Lu mau ikut berangkat umroh juga nggak? Mau. Mau. Tapi ngapal juga 2 juz mau? Insya Allah hafal. Kalau Al-Fatihah doang mau. Al-Fatihah doang mah hafal. Begitu juga hafal Al-Fatihah mah. Ya. Nih, ibu kalau kasihan sama dia, ya kan suka kadang kita kasih duit ya. Kalau saya mah lain, saya minta duit sama dia. Lah, cara orang keangkat derajatnya apa? Sedekah. Lah kalau kita ngasih yang kaya siapa? Kita, karena kita yang sedekah kan. Nah, sekali waktu dia pernah kaget nih. Dia lu punya duit enggak? Ustaz minta duit sama saya kan. Iya mana punya duit enggak? Sini, ambil. Gitu. Karena dengan cara itu Madiji bisa jadi orang. Sekarang udah jadi orang juga. Ya. Mau jadi apaan? Madiji ada yang mau disampaikan nggak ke pemirsa? Terima kasih banyak kepada para pemirsa yang telah datang di Masjid An-Nida yang tiap acara nikmatnya sedekah. Udah gitu dong. Iya dah. Makasih Ji. Assalamualaikum dulu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata assalamualaikum, salam. Iya dah. Saya kagum loh Mama Diji loh. Orang pertama yang datang dia. Orang yang terakhir pulang dia. Subhanallah. Kita doain deh. Kita doain Mama Diji dan seluruh merbot masjid di seluruh tanah air. Insyaallah mudah-mudahan juga ikut giliran berangkat ke Baitullah Al-Haram insyaallah. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita kembali lagi pada pengajian kita. Pemirsa, coba lihat lagi televisinya masing-masing. Sudah dilihat pemirsa? Cara pertama yang umum dikenal sama orang ketika kepengen sesuatu. Pagi ini kita bicara tentang sedekah yang mengantarkan ibu dan bapak semua bisa berangkat haji atau umrah. Umumnya caranya adalah yang pertama dia apa tuh? Dia nabung. Saya perlu memberitahu kepada ibu dan bapak semua. Di kitab Ta'limul Muta'alim. Wa fi kitabil akhar. Di dalam kitab-kitab yang lain.
ada hadis kecil yang mengatakan begini. Perbuatan dunia hanya bernilai jadi dunia manakala dia nawaitunya dunia. Tapi perbuatan dunia bisa jadi perbuatan ukhrawi manakala perbuatan dunia diniatkan buat ukhrawi. Betul? Kelihatannya ukhrawi apa duniawi? Orang yang nabung, ya enggak, nabung, pengen berangkat umroh dan haji. Kelihatannya ukhrawi, tapi Allah yang maha tahu niat kita, tahu niat lu apa pergi haji umroh. Kalau niat tetangga semua udah rapi, cuman kita yang belum. Apakah ini disebut niat pergi haji apa enggak? Enggak, ini niatnya apa? Supaya kita juga jadi haji. Karena tetangga-tetangga yang lain udah haji. Satu pohon, bah, satu pohon. Enggak keluarga situ, enggak keluarga saya. Begitu misalkan kata si istri, semua udah berangkat haji. Keluarga kita doang yang belum. Nah, kalau begitu, perjalanan dia nabung nih, boleh dibilang nanti akan gagal. Apalagi kalau saudara cuma niat nabung beli motor, bah. Cuma niat nabung beli mobil, bah. Punya niat nabung buat beli tanah, Orang beriman, visi misinya apa? Li'i'la'i kalimatillah. Boleh nggak orang Islam cita-cita nabung pengen punya motor? Boleh banget, tapi begini tambahannya. Saya pengen nabung nih, ya Allah, buat beli motor. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nabung pertama tuh Bismillahirrahmanirrahim. Dang. Habis itu tambahin, kalau udah punya motor nih, nanti Selasa Rebo mau ke TPI. Hari Kamis, Jumat, Sabtu mau ke TPI. Hari Minggu mau ke TPI. Hari Senin mau ke TPI. Nanti saya mau nganterin orang-orang yang pada pengen berobat yang nggak punya duit. Saya pengen ngaji di sana. Itu namanya punya bobot, bukan cuma permintaan dunia. Saya perlu mengatakan kepada saudara-saudara semua, baik ya. Orang yang nabung karena cuma dunia semata, maupun yang sudah berlabel ukhrawi, kalau pakai cara menabung, kalau tidak punya iman, nanti judulnya akan kuciwa. Kuciwa ini derajatnya lebih tinggi daripada kecewa. Bisa aja Ustaz. Benar. Kita udah nabung nih capek-capek, ya nggak, buat beli motor. Begitu kebeli ke gondol, maling. Kita beli nabung buat beli rumah, kita beli rumah nih. Ternyata satu perumahan, developernya nakal. Betul nggak? Kita nabung nih, kita percaya sama satu orang nih, kita anggap udah kelar dah, ongkos haji umroh udah beres. Ternyata kwitansinya palsu, rekening tabungannya palsu. Ada tuh. Salah satu saya wasilah dulu masuk penjara, sabab itu tuh. Iya, Masya Allah kan ternyata bank, buku tabungan bank bisa ada yang palsuin, gimana ceritanya coba? Nah kita paham nggak? Nggak paham. Pokoknya begitu aja udah, Masya Allah. Makanya kita belajar cara yang lain. Insya Allah pemirsa, udah ada yang mau lewat dulu, kita biarin yang mau lewat biar lewat dah. Kalau ditahan-tahan ntar yang di belakang ribut. Ya, makasih. Lewat dulu silakan. Dirahmati Allah, besok bulan Ramadan kan banyak para ustadz yang berangkat umroh Ramadan. Termasuk saya. Saya juga insya Allah atas izin Allah, kalau Allah berkehendak, saya akan berangkat umroh Ramadan. Ya, lewat travel kita semua. Al-Amin, Mulia Lestari, dan Saudi Wisata. Itu harga umroh Ramadan itu, kalau yang di awal kira-kira $2.200. Ya. Kalau yang di akhir $3.000. Kalau yang udah punya duit nggak musola nih, paham nggak musola? Nggak masalah. Dia tinggal datang ke TPI, daftar di sini buat ikutan pergi sama saya. Lah bagaimana kita orang yang nggak punya duit? Apakah cuma nelen air liur gitu istilahnya? Cuma nganterin orang sampai bandara doang, habis itu kita pulang lagi. Kalau bisa kan jangan. Kita termasuk yang ikutan juga pergi ke Tanah Suci. Kalau emang nggak keburu kita nabung,
Ya, kalau memang kayak keburu kita sodako untuk berangkat di umroh Ramadan yang kali ini, coba kita target di Ramadan yang akan berikutnya. Coba kita tes, umpama setiap bulan. Ini umpama bulan pertama nih. Sampai bulan ke berapa yang kira-kira tembus di sini $2.200. Saya mau tanya sama ibu dan bapak, kalau pakai cara konvensional punya. Oke? Andai kita bisa nabung sebulannya $200. Untuk menuju kepada $2.200 perlu perjalanan berapa bulan? 11 bulan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Barulah pada bulan ke-11 tabungan kita genap $2.200. Terus istimewanya apa? Kalau orang tiap bulan 200 terus sampai 11 bulan, sampai kemudian ngumpul duit 2.200, istimewanya apa? Dia layak nggak dapat 2.200? Layak orang duitnya sendiri. Ini menjadi sebuah keanehan nggak? Enggak akan menjadi sebuah keanehan. Saudara yang ada di rumah, kita sedang belajar surah Al-Baqarah 272. Oke? Nah, sekarang apalin dulu nih ayatnya. Wa ma tunfiqu. Belum disuruh. Belum nyamber aja. Wa ma tunfiqu min khairin. Nah, ini yang penting nih. Fali anfusikum. Ya. Coba ikutin saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu. Wa ma tunfiqu. Ulangi. Lagi. Pemirsa di rumah coba 1, 2, 3. Pemirsa di rumah. Situ di rumah apa di masjid? Di rumah coba. Ini apa nih? Nih, coba layar kaca yang mana? Kasih pemirsa. Ini kan udah saya hilangin nih. Apa coba? Nah, yang nanti ingat telepon sini ya. Kalau yang beruntung insya Allah akan mendapatkan umroh dari laki atau suaminya atau istrinya masing-masing. Wa ma tunfiqu min khairin. Min khairin. Min khairin. Nah, yang berikutnya apa? Dari awal? Terus? Ulangi. Nah, yang terakhir. Fali anfusikum. Fali anfusikum. Fali anfusikum. Wa ma tunfiqu. Terus? Terus? Subhanallah. Di Indonesia menghafal kayak begini nih. Ya, kita ngapalin dikit-dikit akhirnya jadi bu. Ya. Wa ma tunfiqu. Dan apa saja yang kalian sedekahkan, bahwa kama qala Allah fi suratil Baqarah fi hadhil ayah. Min khairin, dari kebaikan, fali anfusikum, bukan buat orang lain, melainkan buat diri kita sendiri. Mbak, suaminya lagi sakit ya, nih buat beli obat. Kelihatannya emang buat suami dia tuh beli obat, tapi sesungguhnya kita sedang beli obat buat diri kita sendiri. Masya Allah ya. Nih buat anak-anak kamu jajan. Sesungguhnya ketika kita memberi anak orang lain jajan, Allah mengatakan, kamu lagi ngasih siapa sih? Lagi ngasih anak-anak kamu sendiri. Suatu saat kita jatuh, namanya orang, nggak selamanya kita naik. Pada saat kita jatuh,
Allah tolongin lantaran kita sering membagi, karena itu hakikatnya buat diri kita sendiri. Al-Baqarah 272. Kita kembali lagi. Oke, mana tadi dia? Nih, nah ini dia. Oke. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kalau posisinya $200 dikali 11 bulan, maka dia 2.200. Iya, kalau kita bisa nabung setiap bulan 2 juta. $200 kan kurang lebih 2 juta. Lah gaji kita aja 1,5. Dari mana judulnya kita nabung 2 juta? Iya kan? Berarti kalau kita punya gaji 1,5, umumnya kita bisa nabung berapa ya buat pergi umroh? 100.000 tuh kita udah barang puasa Senin Kemis tuh. Hah? Udah ngurangin jatah jajan anak, udah ngurangin jatah kita begini begitu. Sekarang kita hitung. Kalau 2.200, katakanlah ngitung gampang aja ya, 22 juta rupiah, oke? Rp 22 juta dibagi 100.000. Nah, lo berapa bulan nih? Coba berapa bulan? 10 bulan baru berapa? 1 juta. Berarti kalau 20 juta 200 tuh. Banyak banget bulannya. Saya hapus dulu ya, yang atas ya. Yang atas saya hapus, nih pemirsa. Coba lihat lagi layar kaca masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini kita bukan belajar matematika biasa. Ini kita belajar matematikanya Allah. Ini ilmu hisabnya Allah Subhanahu wa taala nih, supaya kita paham. Oke. Kalau posisinya 100.000 sebulan, berarti ternyata kita perlu perjalanan waktu berapa tadi? 220 bulan. 220 bulan itu dibagi 12, kira-kira berapa? Hah? 20 tahun 240 ya. Berarti kurang lebih 18 tahun, Ji. Masya Allah, umur 50 tahun mulai nabung nih. Cepet gitu. Umur 68 dia berangkat. Alhamdulillah. Insya Allah dipanggil duluan ya. Dipanggil dulu sama siapa? Pemirsa, tentu Anda jangan mencibir dulu. Ustaz, udah kan kita belajar bab sodako. Kita nggak bicara bab simsalabim nih. Kita nggak bicara bab, kalau Allah mau mah nggak pakai nabung gua jalan. Emang juga begitu. Tapi kan kita kudu ada ceritanya. Ini lagi cerita nih, kalau tiap bulan nabung cepet. Hitungan normalnya dia perlu perjalanan waktu 18 tahun. Nah, cara begini jangan dipakai kelamaan. Jadi gimana caranya? Nabung juga. Oke, nabung juga. Tapi nabungnya buat sedekah. Kalau di istilah nabung biasa, pepatahnya bagaimana? Pepatah, ada yang tahu pepatah nabung? Ustaz Albar paham? Jangan kasih tahu, dia Ustaz Albar yang jawab. Ustaz, berdiri Ustaz ini. Ustaz Albar bongong aja. Pepatah di nabung apa? Rajin menabung pangkal kaya. Rajin menabung pangkal kaya. Nyatanya yang nabung? Kaya. Nyatanya kaya insya Allah. Apalagi pepatah menabung? Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Sedikitnya yang benar tuh sebenarnya bukan itu pepatahnya. Banyak-banyak jadi bukit. Sedikit demi sedikit kagak pernah jadi bukit. Muncul dikit ambil buat nyonatin anak. Muncul dikit buat nembok. Muncul dikit buat kuliah. Muncul dikit buat ngawinin. Ada aja. Agak nyampe-nyampe tuh. Ya. Ada cara sabar, ada pepatah yang berikut nih yang perlu diingat sama kita. Coba dihafal. Coba dihafal. Sedikit demi sedikit, ayo. Nah ini mantra ya.
Yang kuat nih ucapnya, sedikit demi sedikit, langsung jadi bukit. Kagak pakai lama. Iya, coba ulangi. Hah? Ah, nih. Nih alat nih bagus nih. Ini pepatah ini harus dipasarkan ke seluruh anak-anak SD di seluruh tanah air. Berdiri. Baik. Iya, sip. Siapa namanya? Cepi. Pepatah yang nabung tadi apa? Sedikit demi sedikit langsung jadi bukit, gak pakai lama. Tahu, iya. Pi, sekolah di mana? Di SDN 1 Cinagara. SDN 1 Cinagara, mudah-mudahan jadi Menteri Keuangan ya. Di kabinet Yusuf Mansur. Belajar yang benar biar gua angkat jadi menteri, kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustadz Albar yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan. Asal Ustadz Albar nanti ceramah, kasih tahu pepatah yang berikut ini tadi. Ada pepatah yang sedikit demi sedikit langsung jadi bukit, enggak pakai lama. Yakni pepatah sedekah. Kalau pepatah nabung kita udah paham dah. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Padahal teorinya itu berbeda dengan kenyataan kita di lapangan. Kalau kenyataan kita di lapangan, sedikit demi sedikit kagak jadi-jadi. Subhanallah, bener Ji, apalagi nabungnya di bawah bantal, bah. Punya anak jago ngutil lagi, ya Allah. Ini kayaknya nggak naik-naik tabungan nih, ataunya anak. Saya dulu gitu waktu kecil. Ini buka rahasia dikit. Saya tahu tuh tempat nyimpen nenek saya tuh. Wah, alhamdulillah, begitu ketahuan dikuncin di gudang gitu. Nih, suka ngambil duit nih. Wah, alhamdulillah, iya punya pengalaman. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sekarang kita jajal. Ustadz Albar lihat nih. Ustadz Albar lihat di notebook saya, pemirsa lihat di televisi, jamaah Masjid An-Nida lihat di televisi juga yang ada di masjid. Setiap kita sedekah 100.000, oke, ada lompatan sebesar 10 kali lipat oleh Allah, maka seakan-akan dia sudah menabung 10 bulan lamanya. Ada rezeki di sini 1 juta. Jadi perjalanan 18 tahun sebenarnya bisa dipotong ya hanya menjadi 1,8 tahun saja. Subhanallah ya. Daripada nungguin 18 tahun, mendingan nunggu 1,8 tahun. 1 tahun 8 bulan maksudnya. Kita sedekah juga nih 100.000. Kita nabung juga nih 100.000. Tapi nabungnya di mana? Di Majelis Taklim A, Majelis Taklim B. Dapat giliran semua tiap bulan. Bulan ketiga di janda yang tua. Di janda yang tua, di janda yang tua. Bulan ketiga janda muda. Janda muda urusan yang belum punya istri. Ya. Ustadz Albar nih lagi kosong. Siapa yang mau ya, siapa yang mau Ustadz Albar lapor sama aneh. Ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Ustadz Albar dapat jodoh yang soleha. Sekali 4 kalau perlu. Mudah-mudahan. Berani gak? 1 aja puyeng Ustadz. Saya mah gak berani. Agak berani ngomong sama ibu bapak semua. Maksudnya gimana Ustadz? Iya diem aja udah. Udah balik. Ini pada diem nih bengong aja. Iklan dulu. Oh iklan dulu ya? Ya. Oh iya dah. Udah komersial break. Ibu bapak yang dirahmati Allah, siapin lagi Qur'annya. Nanti abis ini akan ada anak-anak yang sudah menghafal sampai 15-an juz dari Aceh. Mudah-mudahan berkenan tidak pulang lagi ke Aceh. Langsung saya bawa ke Darul Quran insyaallah. Silakan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ya kita masih punya besok hari Rebo. Kita nanti coba matengin. Kita coba tuntasin pelajaran kita tentang sedekah yang membawa kita berangkat umroh dan haji. Kalau ibu-ibu lihat anak kecil ya kan jalannya dia sebenarnya lama. Tapi begitu nih anak kita angkat. Kita yang ngangkat nih anak. Kan suka tuh kan tita gitu ya. Tita. Terus kita suka iseng gitu. Majuin dia. Itu yang mestinya titanya 1-2 langkah itu menjadi 1 lompatan. Nah, saya menyebutnya ini quantum saving. Ya, ada quantum bisnis, ada quantum saving.
Quantum saving itu gimana? Kelihatannya kita nabung 100.000, tapi sesungguhnya perjalanan kita 10 langkah, Masya Allah. Tentu saja saudara lihat dong. Siapa yang nabungnya sampai 18 tahun? Yang 100.000, Ji. Buktinya kalau nabungnya 1 juta, dia perlu perjalanan berapa lama? 2,2 tahun. Tadi kita udah hitung. Kalau dia 2 juta nabungnya 11 bulan. Artinya apa? Lipatin aja sedekahnya. Kalau nggak pengen 1,8 tahun gimana? Sedekah 200.000 tiap bulan. Kalau sedekah 200.000 tiap bulan, 9 bulan. Percaya tuh? Kalau nggak percaya namanya kafir. Saya harus kasih tahu mas saudara-saudara semua. Saudara boleh nggak suka sama saya. Saudara boleh nggak setuju dengan teori saya. Tapi jangan sampai nggak percaya sama ini ayat. Namanya orang kan kita nggak boleh maksain. Tapi saya ingetin. Boleh nggak suka sama saya. Boleh nggak suka dengan cara saya. Boleh nggak senang dengan metode saya. Boleh. Tapi asal jangan nggak senang sama nih cara ayatnya. Kenapa? Karena kalau kita nggak percaya sama nih ayat, judulnya kita kafir. Lah kalau kita udah tahu nggak mau melakukan, namanya apa? Namanya blow on. Udah dikasih tahu, bandel. Loh betul nggak Ji? Nah kita pakai bahasa Betawi nih, ya Allah yang nonton ada orang Solo, halus gitu. Ada orang Kuningan, halus. Tapi saya nggak ketemu bahasa lain buat ngejeblak gitu. Kecuali emang blow on. Udah dikasih tahu jangan lewat sono, macet. Lewat sono juga, gitu jadinya, ya kan? Lewat sini nih, gue yang tuaan nih, kan gitu kata orang tua ya. Nih, Umi yang tuaan. Kalau nikah tuh nggak begitu caranya. Kita nggak ngikutin cara kita punya Umi, akhirnya berantakan. Nah ini Allah punya cara. Kita tahu, kita nggak ikut. Namanya orang bodoh, Pak. Namanya orang bodoh. Sebenarnya sih ada satu lagi nih quantum saving. Tapi karena saya nggak ngelihat adanya bank-bank syariah, ya, yang apa namanya, ntar aja deh. Pokoknya kita ngomong kita aja deh ya. Jadi ini quantum saving ini, coba saudara-saudara semua, ini harus betul-betul lakukan. Supaya kita mendapatkan apa yang kita harapkan dengan izin dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengatakan begini loh. Sebenarnya nabung itu, kalau saudara nabungnya di bank syariah, ya, promosi-promosi dah. Tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah hadiah ya buat TPI. Ya jadi barokah. Kalau kita nabung di bank syariah, itu sama dengan sedekah tuh. Paham? Kok sedekah Ustaz? Nah, kalau saya mau ngejelasin, pasang iklan dulu di sini. Nah, biasanya yang jelasin enak. Jadi yang mana karyawan-karyawan bank syariah ngelihat tayangan ini, cepatan dah pasang iklan. Biar saya bisa jelasin. Nah, kenapa pasal nabung di bank syariah jadi sebuah sedekah? Itu supaya saya nggak diomelin, Ji. Kalau kita ngomongin tuh diomelin satu. Ya. Alhamdulillah. Jadi ibu dan bapak yang dirahmati Allah, lebih hebat lagi kalau ibu semua kemudian nanti melakukan pengorbanan. Nah besok ada Rebo nih. Apa sih yang harus kita lakukan sehingga sedekah kita yang cuman 100.000 misalkan begitu, ternyata bisa hanya 3 bulan saja. Nih ya, yang mau daftar umroh Ramadan bersama saya, itu maksimal tanggal 20 Juli udah harus setor. Sedangkan 20 Juli udah tinggal berapa hari lagi? Tinggal berapa? Tinggal 2 minggu. 15 hari. Kan nggak keburu nih. Tapi gimana supaya keburu? Cek aja. Insya Allah. Kalau Allah punya kehendak, memang begitu. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ada nggak di sini yang punya testimoni sedekah ngeberangkatin dia umroh sama haji? Ada di sini? Ente punya testimoni? Nah. Ustaz kabar, Ustaz? Bismillah. Jadi, udah, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Yusuf Mansur yang kami hormati dan seluruh hadirin di Masjid An-Nida. 1 tahun yang lalu Ustadz, saya ngajar pengajian di LP di Banjarnegara. Di LP itu belum ada buku Iqra, belum ada buku pesolatan, sehingga saya niatkan untuk sedekah. Waktu itu seluruh pengguna LP yang jumlahnya 150, saya belikan 1 juta waktu itu. Padahal waktu itu betul saya nggak punya uang cukup, bahkan di tabungan saya kuras semuanya, saya sedekahkan ke penghuni LP itu. Subhanallah, tidak pakai lama memang betul. Hanya beberapa bulan kemudian, saya bisa haji gratisan, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ada sekitar 40 orang, mereka bersepakat untuk mengangkat saya menjadi pembimbing haji mereka, Ustaz. Masya Allah. Jadi itu betapa uang 1 juta yang kita keluarkan dengan lillahi ta'ala, Allah betul-betul mengangkat kita dengan cepatnya. Sedikit-sedikit langsung jadi bukit, tidak pakai lama. Wih, apal ya. Ustadz siapa tadi namanya? Apa? Hafid, Ustadz Hafiz, Masya Allah. Dari mana? Banjarnegara. Oh ini rombongan ya, rombongan Banjarnegara ya. Banjarnegara tuh ini ya, Cilacap. Puerto Rico, Purwokerto. Puerto Rico, iya. Puerto Rico, iya. Lucu juga ya. Purwokerto. Ya. Iya. Ini saya bawa 20 kawan-kawan saya sepengajian. Semoga mereka dengan niatan bersedekah, pergi haji dan umroh dengan cepat, tidak pakai Amin. lama, insya Allah. Nah ini nih yang saya mau jelaskan nanti hari Rebo. Ya, secara teori ya besok. Insya Allah. Takutnya lupa. Ya. Secara teori 1 juta beliau kan cuma 10 juta. Betul nggak? Siapa yang ngasih 1 dibalas 10. Betul nggak? Tapi jangan lupa bos, Allah juga menjanjikan 700 kali lipat. Siapa yang bilang bakalan 1,8 tahun? Kalau ternyata begitu kita memberi 100.000, dan Allah berkenan mengganti 700 kali lipat, jadi berapa? Masya Allah, 70 juta. 70 juta ngasih 100.000, 70 juta. Nah, bagaimana rahasia-rahasianya? Insya Allah kita bahas Erbo. Ustadz, makasih banyak. Mudah-mudahan 20 orang yang Ustadz bawa semuanya bisa berangkat ke Mekah, insya Allah. Dan semua yang mendoakan juga bisa berangkat ke Mekah. Mudah-mudahan di sono kita berdoa banyak buat negeri kita, buat bangsa kita, buat para pemimpin-pemimpin kita, ya, buat segala urusan dunia dan akhirat kita semua, insya Allah. Ustadz, kasih tahu teman-teman di Banjarnegara, tanggal 17 Juli, kalau bisa datang ke pesantren. Ya, itu ada kita belajar riyadhah pergi haji dan umroh. Ya, bukan mimpi. Jadi ada riyadohnya, bukan cuma sedekah. Ada amalan, ada tangga-tangga yang kita penuhin supaya kita dipilih oleh Gusti Allah betul-betul berangkat ke Mekah. Yang mana punya waktu, ya, yang hadir nih Masjid An-Nida nih, tanggal 17 Juli itu datang ke pesantren Darul Quran. Kalau nggak salah malah di Purwokerto pun Di Banjarnegara kita selenggarakan. harus selenggarakan juga. Insya Allah. Emang ente tahu? Pak Darwis. Oh benar. Diselenggarakan di sana, di Purwokerto juga pemirsa diselenggarakan riyadhah pergi haji dan umrah bukan mimpi. Buat pemirsa-pemirsa yang pada punya aula, ya, pada punya sekolahan, boleh dah datang ke sini TPI, ngobrol sama teman-teman di belakang tuh. Pak, saya mau bikin tuh yang riyadhah pergi haji dan umrah bukan mimpi, bisa nggak? Bagaimana caranya? Datang ke TPI, bawa serta rombongannya masing-masing supaya bisa membuat perubahan yang sangat cepat di Indonesia ini, supaya betul-betul haji dan umroh ini bisa menjadi bagian dari nikmat yang Allah suguhkan kepada kita semua. Makasih Ustaz. Barakallah fiik. Baik, ada lagi dari perempuan? Tanggal 17 udah janji. Mau membuka MDN di Sukabumi yang kedua. Oh ya udah sekalian aja tuh. Boleh sekalian. Boleh. Pemirsa mungkin tidak mendengar, ibu ini mengatakan tanggal 17 Juli beliau membuka MDN di Sukabumi. Ya udah sekalian aja.
Sekalian buka Riyadho pergi haji dan umrah bukan mimpi. Ya, pemirsa supaya tidak kaget, untuk mengetahui Riyadho itu bayar 25.000 seorangnya. Ya saya ngasih tahu di depan nih. Kok bayar Ustadz? Iya, sedekah kan kudu di depan. Jadi itu buat sedekah. Buat sedekah kita nuntut ilmu juga. Buat rumah-rumah tahfiz, buat pesantren-pesantren insya Allah. Nah mana yang nanti kayak Purwokerto tuh, kan bayar tuh ya 25.000. Itu bukan buat panitia. Itu buat pesantren-pesantren tahfiz insya Allah mudah-mudahan. Baik, kita kedatangan tamu ini Ustadz Ahmad Misbah ya. Ahmad Misbah. Barangkali beliau ada yang mau disampaikan. Ustadz ke panggung aja deh Ustadz. Saya di SMS, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di SMS Pak Haji Panji, produsernya. Ini ada tamu yang mau ngomong sama saya. Coba deh ngomong apaan Ustadz? Saya pertama silaturahim Ustadz. Subhanallah. Yang kedua, saya membawa karya yang Anda, Kitab Sulamun Ayyirin tentang ilmu falak. Saya datang ke sini selain dari silaturahim, mau minta izin. Izin? Iya. Kitab ini sudah tak terjemah. Sudah saya terjemah, kemudian saya bikin metode untuk ngajar ilmu falak hilal itu dalam 2 jam, insya Allah bisa. Wow. Kemarin saya praktekkan dengan seorang teman di Brebes sana. Banyak, hampir setiap menjelang Ramadan saya buka metode Kiai Mansur Betawi, eyangnya Ustadz Yusuf Mansur ini. Beliau ahli matematika, jadi tidak bisa disalahkan jika cucunya juga ahli matematika. Iya. Beliau merumuskan dari lafal Allah sesuai dengan abjad di sini Ustaz. Iya. Alif 1, lam 30, abjad ya, hawaza. Lam 30, hak 5, jumlahnya 66. 66 itu kalau dipisah 60 dipisah dari 6, kemudian dikalikan 60 kali 6 jumlahnya 360. 360 itu hari dalam 1 tahun, itu 360 secara bulat. 366, 365 itu setelah dirinci. 366 untuk tahun Kabisah, 365 untuk tahun Basito, 11 hari atau 10 hari ngambil dari tahun Hijriyah. Sebab tahun Hijriyah itu harinya hanya 354 dan 355. Kalau tahun Kabisah berarti tahun Hijriyah diambil 11 hari. Ini Ustaz, mungkin banyak yang belum paham kitab ini. Iya. Kitab apaan? Membahas tentang apa? Kitab ini namanya Sulamun Ayyirin, karya Syekh Mansur Betawi. Beliau adalah sentral falak se-Indonesia. Insya Allah orang yang pintar falak di Indonesia kebanyakan dari beliau. Dan beliau mohon maaf pernah sombong. Sombongnya seorang ulama itu bukan bohong. Beliau sombong, barang siapa ingin bisa ilmu falak, baik falak hilal maupun falak mikot, jika saya sudah tidak ada, datang saja ke makam saya, kemudian goyangkan batu nisan saya. Insya Allah saya bantu untuk bisa memahami ilmu falak. Demikian Ustaz. Dulu saya mengatakan seperti itu. Masya Allah. Ya mungkin itu harus dipahami sebagai sebuah ya memang kalau di kitab talim atau kitab-kitab hadis, mahabbah sama seorang guru itu memang menjadi wasilah ilmu. Yang nggak usah dipikirin terlalu banyak, yang itu mah. Bagian yang itu nggak usah, karena kami punya keluarga mengunci kuburan itu. Jadi kita punya makam, agak beda emang. Makam Guru Mansur itu dedengkotnya salah satu dedengkot ulama tua. Tapi Ustadz, Afwan Ana harus ngasih tahu,
makam Guru Mansur itu agak bisa orang sembarangan berziarah karena digembok, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, kalimat itu harus dipahami, mungkin emang harus ke Al-Mansuriyah maksudnya begitu, supaya belajar. Goyangin batu nisan tuh mungkin harus benar-benar goyangin hati, goyangin kaki, jalan untuk berusaha mendapatkan ilmu falak ya. Ustadz punya pengalaman emang dengan Guru Mansur, kan masih muda nih. Ya, saya punya sedikit bacaan dari guru saya. Coba nih kamera sambil dilihat ya. Ustadz sambil nerangin silakan. Ya. Bacaannya apa? Ini kalau yang di bawah adalah tentang rumus angka. Angka yang kita kenal itu dari abjad Suryani, abajadun hawazun hatoyakun lamun.